Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdullah Fajar dari Sosiologi kelas C. Saya akan membahas tentang sumber pokok agama Islam. Yang pertama, sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, atau lain sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam, yaitu salah satunya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci sebuah kitab suci agama Islam yang dipercayai pemeluknya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, Tuhan dalam Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 59, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunannya di doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama untuk mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran tersendiri. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian keislaman, keberadaan dan kedudukannya. Tidak diragukan lagi, sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik.
perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda. Ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dibisarkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa digunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, eksistensi ajaran Islam. Akidah ya salah satunya. Akidah terambil dari kata bahasa Arab akada, yang berarti mengikat dengan kuat. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dari situ lahirnya makna kepercayaan yang kuat, karena ini berarti mengikat pada yang percayanya, sehingga hatinya tidak beranjak dari apa yang telah dipercayai. Akidah menjadi hal yang penting bagi umat Islam, karena dengan memiliki akidah yang kuat dan memiliki akidah yang tidak mudah goyah, maka dapat membuat seseorang akan merasa tetap dalam wawasan Allah, tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mencegah dirinya untuk berbuat kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah, dan akan selalu menjalankan perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, akhlak. Akhlak ini merupakan sebuah sistem mengatur tindakan dan pola sikap manusia. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam selalu berorientasi pada pembentukan
dan pembinaan akhlak yang mulia disebut akhlakul karimah. Adapun akhlak masmunah yaitu perbuatan tercela, sedangkan akhlak mahmudah merupakan perbuatan terpuji. Yang ketiga, syariat Islam. Syariat Islam dalam bahasa Arab yaitu hukuman dan aturan Islam adalah hukuman agama yang menjadi bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab, istilah syariat mengacu pada hukum Tuhan. Dalam istilah syariat mengacu pada hukum Tuhan yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi istilah manusia, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekitar Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Yang ketiga, implementasi agama Islam. Salah satunya mukmin ini merupakan orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dengan enam rukun yang 6 rukun penting ini yang sangat erat kaitannya dengan akidah. 6 rukun iman itu yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, dan percaya kepada hari akhir, serta percaya kepada qada dan qadar. Muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit maupun di bumi. Seorang dapat dikatakan muslim apabila dia mengamalkan rukun Islam. Kata muslim merujuk kepada penganut agama Islam saja. Kemudian pemeluk pria disebut dengan muslimin, dan pemeluk wanita disebut muslimat. Yang ketiga, ihsan atau yang disebut muhsinin, yaitu orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang kemudian dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun sama manusia, seperti kebaikan dalam berperilaku, bertutur kata, dan sopan santun. Sekian dari itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan tentang penjelasan tentang sedikit sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan tentang ilmu tentang sunnah pokok agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.